Setelah Kyai Buyut dan Siung Wanara berjalan di dalam hutan sekian lama, belum juga menjumpai saudara dari Kyai Buyut tersebut, maka Siung Wanara pun bertanya kepada Kyai Buyut, "Di manakah saudaramu bertinggal, wahai Kyai Buyut?" Kyai Buyut pun bingung mendapatkan pertanyaan demikian dari Siung Wanara. Karena Kyai Buyut bingung, dia pun menjawab bahwa saudaranya sekarang sudah pindah ke negeri Pajajaran, dan dia sekarang bekerja sebagai tukang besi di negeri Pajajaran. Mendengar jawaban dari Kyai Buyut, hati Siung Wanara sangat senang dan bahagia karena akan diajak ke kota, melihat-lihat kota. Selama ini dia menginginkan bisa melihat kota. Kemudian mereka pun berjalan menuju kota dan sampailah di kota. Sesampainya di kota, mereka ke rumah tukang besi. Siung Wanara pun diserahkan kepada tukang besi tersebut dan kemudian ditinggal pulang oleh Kyai Buyut. Selama tinggal di rumah tukang besi tersebut, Siung Wanara belajar mengolah besi, membuat senjata, membuat alat-alat dapur yang terbuat dari besi, dan lain sebagainya. Sekian lama, sekian waktu, Siung Wanara mengolah besi, sampai lututnya sendiri sudah bisa digunakan untuk landasan, tangannya digunakan untuk palu, dan jari-jarinya digunakan untuk gunting. Banyak orang yang datang ke rumahnya menyaksikan kesaktian daripada Siung Wanara. Sewaktu-waktu, Siung Wanara dan sang pandai pergi bersama-sama ke sebuah pasar. Dalam perjalanan, mereka melihat seekor gajah milik sang raja Pajajaran yang sedang dimandikan. Anehnya, ketika sang gajah itu melihat Siung Wanara, gajah itu menghampiri Siung Wanara dan menundukkan kepalanya di depan Siung Wanara dan mempersilahkan Siung Wanara untuk menaiki gajah tersebut. Seandainya gajah itu bisa bicara, maka dia akan berbicara seperti ini. "Gusti, silahkan naiki saya akan membawa Anda menghadap ayahandamu, yaitu Sang Prabu atau Sang Raja." Kemudian Siung Wanara mengelus-elus gading gajah tersebut, dan semua orang melihat dan menyaksikan jadi terheran-heran.
Alkisah, Sang Prabu Pajajaran waktu itu sedang keluar dari istananya untuk menghibur diri, menonton perang adu tanding di sebuah gelanggang. Siung Wanara pun ingin menonton gelanggang adu tanding tersebut, namun dicegah dan tidak diizinkan oleh sang pandai. Setibanya di Balai Irung, Siung Wanara pun duduk sejajar dengan sang raja. Tidak ada orang yang tahu. Lalu Siung Wanara masuk ke dalam istana, berhenti di Balai Sawo. Adapun Balai Sawo itu jika disentuh berbunga seperti seperangkap gamelan. Balai itu diduduki Siung Wanara. Berbunyi suara riuh membuat terkejut sang raja. Sang raja pun sangat murka dan memerintahkan untuk menangkap orang yang telah lancang berani menyentuh Balai Sawo. Para prajurit, abdi dalam, dan para menteri bergerak menuju Balai Sawo. Mereka pun terkejut melihat seorang pemuda yang sedang tidur di Balai Sawo. Lalu para prajurit pun menubruk sang Siung Wanara. Dengan sikap, Siung Wanara pun mengelak dan para abdi prajurit menteri terpelanting. Banyak mereka yang menemui ajalnya, sisanya banyak yang melarikan diri dan melaporkan kepada sang Prabu. Setelah mendapatkan laporan kejadian itu, sang Prabu justru malah tertarik dan berkenan hati untuk menyaksikan kesaktian dari Siung Wanara. Dengan melihat kesaktian daripada Siung Wanara, raja pun tertarik dan akhirnya mengangkat Siung Wanara menjadi seorang abdi keraton dan sering diutus memimpin prajurit merebut kekuasaan negara lain. Karena begitu banyak jasa Siung Wanara dan kasih sayang daripada raja, maka Siung Wanara diangkat kedudukannya dan diberi gelar Arya Banyak Wide, serta diberi kekuasaan berupa tanah 10.000 karya kuasanya. Selain itu, ia juga diakui sebagai putra raja dan diberi wewenang melaksanakan hukuman badan dan hukuman mati. Arya Banyak Wide atau Siung Wanara mengumpulkan para pandai besi. Para pandai besi tersebut diperintahkan untuk membuat tempat tidur dari besi dengan memakai pintu. Setelah selesai dihias, tempat tidur tersebut diletakkan di rumah singgahnya. Pada waktu itu, negeri Pajajaran kedatangan musuh, dan sang Prabu turun dalam peperangan dan memenangkan perang tersebut. Arya Banyak Wide menghadap kepada sang raja
Ia punya haul. Jika sang raja unggul di peperangan, maka raja diundang berpesta ke rumahnya. Sang raja juga berkenan, lalu mendatangi rumah Banyak Wide untuk berpesta. Selesai berpesta, sang raja melihat tempat tidur yang terbuat dari besi. Kemudian ia bertanya kepada Arya Banyak Wide, apa manfaat dari tempat tidur besi itu? Arya Banyak Wide menjawab, jika orang sedang lesu lalu tidur di situ, maka akan menjadi segar. Jika orang panas, bisa menjadi dingin. Jika dingin, bisa menjadi panas. Orang sakit bisa sembuh. Sang raja ingin membuktikan. Lalu sang raja tiduran di tempat tidur besi tadi. Setelah Banyak Wide tahu sang raja sedang tiduran, pintu tempat tidur besi itu dikunci dari luar, dan teman-temannya Arya Banyak Wide disuruh untuk mengangkatnya dan membuangnya ke Sungai Kerawang. Sekarang ia membalas kepada sang raja, tempat tidur besi jadi dibuang ke sungai.